Ya, selamat pagi di sini ya. Selamat pagi. Eh, saya tidak mencoba membuat rubrik sendiri, tapi saya cuma mau menggugurkan janji nih sama Pak Duka Handi. Mohon maaf secara tersurat dan tersirat dari minggu yang lalu itu saya sudah janjikan nulis di rubrik apa di blog JVGL lah, bikin video ulasan pertandingan lah, tapi belum ada ide di kepala untuk tulisan baru. Sementara kita mau nge-review pertandingan lah, saya nonton aja agak jarang ini sebulan setengah bulan terakhir ini. Boro-boro lihat boro-boro lihat full pertandingan, bisa satu babak aja sudah syukur. Apalagi Copa saya lost sama sekali karena paket Tokopedia atau video yang saya beli itu cuma mengcover UCL sama Liga saja. Jadi ya ini saya mencoba membahas video yang sangat personal ini karena subjeknya ya saya sendiri. Maaf atas keegoisan ini, tapi saya tidak punya tema lain. Sekarang saya akan mencoba bahas sesuatu yang saya yakin irisannya akan banyak ditemui juga di pengalaman kawan-kawan lain, apalagi di forum Kejar Jersey atau JVGL ini. Yang saya bahas ada dua variabel penting dalam dunia kejuventusan saya selama ini. Yang pertama tabloid bola, dan yang kedua JCI, Juventus Club Indonesia. Saya yakin semua banyak yang seperti saya, tapi untuk video kali ini saya akan membahas tabloid bola ya. Tabloid bola ya, tabloid bola adalah sahabat yang sudah almarhum. Saya hanya menyempat simpan full yang ini saja. Luar biasa, Derby Milan bahkan edisi satu-satunya yang masih saya simpan utuh tanpa ada kurang satu halaman pun. Jadi saya mungkin hidup di alam kenangan. Saya mencoba mengingat-ingat bagaimana saya memperlakukan koran bola itu. Saya terharu, pengen nangis ya, cuma nggak bisa keluarin air matanya. Dulu waktu saya kuliah di Jogja dari 2009 sampai 2014, si koran bola ini selalu ikut kemanapun saya pergi. Saya bawa kuliah lah, saya lipat seperti ini. Masukin tas, saya baca, duduk di kelas, cari posisi duduk di tengah-tengah ya, jauh salah terlalu belakang, baca bola. Mohon maaf Pak dosen, Bu dosen, mungkin saya kena karma jadi IPK-nya pas-pasan. Artinya itulah, selain pas kuliah di warung makan sambil nunggu giliran main futsal, sambil nunggu dosen siap untuk diganggu bimbingan skripsi, mungkin juga sambil nunggu azan di masjid. Terus di banyak kesempatan lah, dan tapi di saat yang paling enak ya saat boker pas BAB. Itu nikmatnya nggak karu-karuan. Boker, baca bola, rokok, kombinasi itu tidak ada duanya di dunia ini. Segitu sayangnya saya sama koran bola ini. Saya simpan semua dari yang awal saya beli, dari awal kuliah saya simpan semua, tidak ada yang saya lewatkan. Kalau tidak salah waktu itu formatnya masih hanya tabloid, terbit Selasa dan Jumat. Dan hal yang paling penting lainnya, kenapa itu sangat berkesan, belum pakai Android saat itu, belum ada kubangan lumpur bernama grup WA, apalagi di Twitter sudah ada, tapi HP kan masih jadul, saya harus ke warnet untuk buka Twitter. Jadi itu sangat monumental keberadaan bola itu. Itu pertama. Sampai di kalangan kawan-kawan kos saya memunculkan istilah-istilah yang ya hanya bisa dimengerti oleh kalangan internal, yang ujung-ujungnya ya tentang bola. Misalnya kita lagi mau pergi makan, terus saya kebelet boker, maaf ya,
Pan, ayo pergi makan. Sebentar, boker dulu. Lama ndak Pan? Paling 2 artikel. 2 artikel, patokan waktu durasi saya itu 2 artikel bola, kawan-kawan kos. Lama saya pasti mengerti. Maksudnya apa? Keberadaan bola ini di kepala saya sampai mendarah daging gitu, sampai jadi bahasa, punya menelurkan bahasa tutur yang khas yang dipakai sehari-hari walaupun di lingkup terbatas. Seperti itulah saking mengakarnya di saya. Orang-orang mengidentikan saya dengan bola. Predikat utama saya adalah pembaca setia bola, bukan Alfansi mahasiswa jurusan ini, bukan Alfan ini anak dari Lombok, bukan Alfan anaknya bapak ini. Intinya ya Alfan bola sudah. Pan, kapan Arsenal main? Nanya jadwal. Pan, Vidal cedera ndak? Nanya keadaan pemain. Pan, kira-kira besok siapa menang? Nanya peluang taruhan. Emangnya saya orang dalam bola? Saya tak ngerti, saya cuma rajin mengumpulkan dan membacanya saja. Oke, itu kedekatan saya dengan bola. Lalu sedikit naik level. Mungkin ini saya hanya glorifikasi masa lalu ya, seperti fans Milan. Saya jadi suka mencoba-coba menulis juga ke bola. Karena waktu itu di kuliah juga ikut pers mahasiswa gitu yang lingkup universitas. Jadi ya kita sikat saja itu semua rubriknya. Alhamdulillah pernah saya masuki. Karena itu tidak mungkin terulang ya, enggak apa-apa dong saya bahas. Mohon maaf ya, mungkin saya megalomania seperti Cristiano Ronaldo, tapi ya siapa yang bisa mengenang itu selain diri saya sendiri. Hampir semua rubriknya saya pernah masuk jadi headline di sana. Forum pembaca itu yang lokal, ini yang internasional di Harian Bola. Ini Oposan, namanya Oposan. Agak bergengsi nih karena ada fotonya. Rubrik ini yang bikin nama kita sedikit terangkat di jagat pecinta sepak bola, terutama pembaca bola. Masuk rubrik itu rasanya tidak bisa dibayangkan. Bau kertas tablet bola, terus ada tulisan kita di dalamnya. Sebuah orgasme dalam bentuk yang lain. Terus ada opini publik juga. Opini publik ini hanya seperti Oposan, cuma opini publik itu di bola harian dia ada, bukan di tabloid lagi. Saat itu bola sudah mulai oleng, siap-siap gulung tikar. Terus ada Ola Ole namanya, itu yang panjang kuning. Nama saya yang warna merah, Ola Ole. Terus ada rumah supporter. Ini rumah supporter. Pernah jadi headline. Karena sempat menggeruduk semua rubriknya, saya jadi punya keberanian untuk meng-add semua wartawannya bola yang saya tahu, terutama yang menggawangi rubrik oleh internasional. Saya hafal semua, kenal sih enggak, tapi saya hafal. Sebut saja Arif Natakusuma, Wesley Huta Galung, Christian Gunawan, Sabtu Haryo Rajasa, Dwi Widiatmiko, Daro Jatun, Anggun Pratama, Beri Bagia, Wita Rahmatia, Dian Safitri, dan lain-lain. Yang paling saya sukai dari semua itu adalah Arif Natakusuma. Saya bingung dalam arti, loh kok bisa orang nulis segini renyah, segini kriuk-kriuknya, segini lezatnya. Saya membaca tulisannya itu seperti saya sedang bicara dengan dia, saya sedang empat mata dengan dia. Ngefans itu saya, terutama rubriknya di Bola Vaganza. Saya sampai cari diskonan di Gramedia, nyari bukunya, kumpulan-kumpulan tulisannya di Bola atau di Bola Vaganza atau di blognya. Saya sampai cari, saya punya, nanti fotonya nyusul. Saya juga sampai ngumpulin rubrik-rubriknya, saya guntingin itu koran, saya bikin clipping, terutama di Harian Bola yang
2 tahun terakhir bola sebelum gulung tikar itu saya gunting, saya kumpulin. Kalau nggak salah setiap hari Senin rubriknya Arif Natakusuma itu saya ngefans betul. Kalau bisa ketemu, saya cium tangannya. Terus beberapa saling komentar di Facebook, ternyata ada yang notice juga bahwa saya berkali-kali masuk sebagai kolumnis di sana. Mbak Wita Rahmatia namanya, biasa menulis tentang Liga Jerman. Dia bilang, oh Alpan ini kayaknya saya kenal nama itu. Itu bikin hati berbunga-bunga betul, walaupun dia komen itu posisi bola sudah pamit begitu. Hal itu tak terhindarkan. Akhirnya di bulan Oktober 2018 ya, hal yang ditakutkan itu terjadi. Satu persatu majalah cetak, koran, harian, mingguan, tabloid gulung tikar, dan tiba juga saatnya untuk bola. Arahnya sudah terbaca sih di saat format mereka berubah-ubah. Beberapa wartawan mereka yang senior bahkan mulai dirumahkan. Ya, itu tidak terhindarkan. Mungkin bisa di tulisan wartawan senior Kompas Bri Redana bisa menggambarkan hal itu. Judulnya Senjakala Media Cetak. Silahkan baca sendiri. Ketika dia pamit ya rasanya seperti mungkin agak lebay ya, ada yang hilang gitu. Ternyata tidak cuma makhluk hidup, ditinggal benda mati pun yang merupakan produk dari makhluk hidup bisa sesakit itu, bisa sepatah hati itu. Saya menjadi menyesal kenapa dulu koleksi bola saya selama 5 tahun kuliah saya enggak boyong semua ke Lombok. Itu kalau pakai kotak dus rokok udang garam yang besar bisa 2-3 dus, itu saya bawa terus setiap saya pindah kos kontrakan. Jadi saya enggak cuma ngangkut kasur, lemari, tapi koleksi koran bola juga, bayangkan. Dan itu endingnya sangat perih. Ujungnya itu dilohakin sama bapak kos karena saya taruh di gudang, di bapak kos terakhir saya, tentu di tahun terakhir saya di Jogja. Itu penyesalan juga. Saya hanya sempat menyelamatkan halaman-halamannya yang tentu saja ada tulisan saya, baik jadi headline atau tidak saya tidak peduli, saya amankan. Maaf, yang jadi headline saja, yang tidak jadi headline yang ngapain gitu, biar aja, buang itu kan biasa-biasa. Dari tulisan-tulisan itu banyak hal yang bisa saya dapat. Saya bisa ngasih semua teman kos kontrakan saya kaos si gundul. Saya sendiri tidak suka kaosnya karena kebesaran waktu itu saya masih kurus ya, tolong, saya tidak gemuk sejak lahir begitu. Oke, mungkin kepanjangan Paduka, standar video JVGL saya kira tidak perlu lebih dari 15 menit ya. Terima kasih sudah mendengar cuap-cuap saya yang sangat pribadi ini. Semoga bisa sampai ke salah satu wartawan bola siapa saja, terutama nama-nama yang saya sebut tadi. Kalau mereka bisa lihat, wah saya senang sekali. Terima kasih, maju terus JVGL, tabloid bola. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi saya doakan kesuksesan untuk semua ex wartawan-wartawan, punggawa-punggawanya dari semua level pekerjaan di Jalan Palmerah Barat sana. Terima kasih JVGL, Jos.